Halo guys, di video kali ini gue pengen sharing penggunaan pH meter yang seperti ini agar bekerja secara akurat. Support channel ini lewat like, komen, dan subscribe, serta share dan notifnya jangan lupa ya. Ketika teman-teman menggunakan pH meter digital ini secara berkali-kali, biasanya hasilnya lama-kelamaan bakal tidak akurat. Makanya ketika teman-teman beli pH meter digital seperti ini, biasanya akan disertakan juga dengan saset. Saset ini ada dua ya, yang satu untuk menurunkan pH dan yang satu untuk menaikkan pH. Nah ini fokusnya sebenarnya bukan ke air yang kita tes, tetapi untuk kalibrasi pH meter ini teman-teman. Semakin sering teman-teman mencelup pH meter digital ini, semakin pula pH ini kurang akurat. Makanya perlu dikalibrasi. Tujuannya adalah agar pH meter ini bisa bekerja secara maksimal atau stabil. Makanya pada saset ini ada tulisan angka-angka ya teman-teman ya. Di sini tertulis untuk yang pH paling tingginya up-nya ini 6,8 dan yang satunya ini 4. Proses kalibrasi agar pH meter digital ini akurat, pertama-tama yang perlu disiapkan adalah air. Biasanya saran dari pengguna itu menggunakan air RO ya, ataupun air Aquades itu. Selain menggunakan air RO ataupun air Aquades, teman-teman juga bisa menggunakan air hujan endapan. Di sana itu tentunya TDS-nya agak rendah dan pH-nya itu ya mungkin sekitar 5 sampai 6 gitu. Yang penting teman-teman tidak menggunakan air yang kisaran pH-nya di luar saset ini sih teman-teman. Rasa saya sih untuk air yang di bawah 4 seperti ini ya mungkin air cuka, air asam sitrat, aki, dan itu kan di bawah 4 ya, bisa mungkin 3 atau 2. Itu nggak mungkin dipakai juga teman-teman. Dan misalkan di angka 7 pun sebenarnya bisa kita akali dulu. Ya pertama kita pakai ini dan kemudian kita naikkan menggunakan ini. Misalkan untuk pH di atas 7 sih air bekas ikan misalkan, itu mungkin kan pH-nya di sekitar 7-an. Nah, terus air yang bercak kapur juga tinggi juga teman-teman. Makanya saya pakai di sini ada air endapan, setidaknya untuk menghemat biaya gitu. Kan buat teman-teman yang mau mencari air RO kan agak sulit juga gitu. Kemudian cara pakainya adalah teman-teman tinggal tuangkan ini di air yang telah kita siapkan. Ya kira-kira saja teman-teman. Ketika pH meter digital ini berangka 4 sesuai dengan ini ya teman-teman ya, sesuai angka yang berada di ini, berarti sudah sesuaikan untuk pH di bawah. Jadi untuk kalibrasi pH rendah sudah sesuai dengan saset ini ya. Dan kemudian teman-teman harus lanjutkan dengan menaikkan pH air. Jadi teman-teman pakai air baru, kemudian tuangkan sasetan seperti ini. Nantinya hasil air yang setelah dicek dengan pH meter digital ini akan menunjukkan angka 6,8. Sekitar itu teman-teman. Jadi tidak jauh dari angka ini ya harusnya ya teman-teman ya. Setelah proses kalibrasi untuk pH rendahnya sesuai dengan 4 dan pH tingginya ini adalah 6,8, berarti pH meter digital ini sudah bisa digunakan kembali ya teman-teman ya. Perawatan pH meter digital ini dengan kalibrasi, ya mungkin teman-teman setelah menggunakan 10 atau belasan kali sudah boleh dikalibrasi pH-nya biar akurat ya teman-teman ya. Teman-teman juga nggak perlu khawatir ketika sasetannya habis, pH meter ini nggak bisa digunakan. Ya sebenarnya ini ada dijual terpisah kok teman-teman, bisa coba dicek di online. Jadi sayang sih kalau misalkan teman-teman mau membuang pH meter yang seperti ini karena dipikirnya nggak akurat, padahal bisa dikalibrasi.
Saya rasa pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Yang belum like, tolong di like dulu ya. Saya tunggu. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu. Dan berikan komentar sebanyak-banyaknya agar saya semangat memberikan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Salam Sohobi.